Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yunus, dimulai dari ayat yang ke-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT masih menyebutkan atau mengingatkan kita dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, di mana dalam ayat yang ke-84 Allah SWT menceritakan bahwasanya Nabi Musa berpesan atau berwasiat, berpesan kepada kaumnya Bani Israel dengan mengatakan, wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya jika kalian benar-benar seorang yang muslim yang menyerahkan diri. Maka Nabi Musa dalam ayat ini memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tawakal artinya adalah al-i'timad 'ala Allah ba'da fi'lil asbab, yaitu seorang menyerahkan segala urusannya setelah dia berusaha. Maka Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya Bani Israel untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bukti keimanan. In kuntum amantum billah. Jika kalian beriman, maka bertawakal kepada Allah. Maka salah satu ciri orang yang beriman, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyerahkan segala usaha, segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum muslimin, kata Allah, jika kalian benar-benar muslim, benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang Bani Israel mengatakan, faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Mereka mengatakan, kepada Allah kami bertawakal. Kepada Allah kami menyerahkan segala urusan kami. Kemudian mereka berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim.
Maka disebutkan artinya, salah satu makna dari makna la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Di antara maknanya adalah la tusallithum alaina. Yaitu janganlah Engkau menjadikan mereka berkuasa atas kami. Yaitu jangan jadikan orang-orang yang zalim itu berkuasa atas kami, kemudian mereka akan menzalimi kami. Maka makna ini berarti fitnah dalam makna tafsir yang pertama ini adalah fitnah di sini artinya yaitu kezaliman, siksaan. Ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang zalim tersebut memfitnah kami, menyiksa kami, menzalimi kami, menguasai kami. Di mana orang-orang yang zalim ketika mereka berkuasa kemudian mereka memfitnah orang yang di bawahnya, di mana fitnah di situ yaitu mungkin ya menzalimi, menyiksa dan sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun terhadap Bani Israel, di mana mereka kaum Bani Israel disiksa oleh Firaun dan kaumnya. Dan fitnah itu sebagiannya tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan seorang dari agamanya. Dan ini tentunya fitnah yang paling besar atau paling berat. Ketika seorang difitnah dalam hal agamanya. Ketika pemimpin yang zalim tersebut menzalimi, di mana Firaun menzalimi kaumnya, rakyatnya, secara khusus orang-orang Bani Israel, dan bahkan Firaun menyuruh mereka untuk menghambakan diri kepadanya, menyembah Firaun. Ini tentunya fitnah yang dalam agama. Bagaimana Firaun menyiksa, menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepadanya, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dan ini adalah fitnah yang berat. Makanya orang Bani Israel di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Musa, la taj'alna fitnah lil qaumidz zalimin. Janganlah engkau jadikan kami fitnah, atau jangan engkau jadikan orang-orang yang zalim itu menguasai kami atau memimpin kami. Mana yang kedua disebutkan, la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, artinya adalah jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim yang lain atau orang-orang kafir. Maksudnya adalah ketika kami adalah orang-orang yang beriman kepada engkau, kemudian kami ditindas, kami dizalimi, maka itu menjadi fitnah bagi orang lain, ujian. Dengan mereka mengatakan, kalau mereka itu benar, kenapa mereka ditindas? Itu fitnah. Kalau mereka itu orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu benar, kenapa mereka dizalimi sama Firaun?
Kalau mereka di atas kebenaran, pasti mereka menang. Itu juga fitnah. Maksudnya dengan keadaan seperti itu menjadikan sebagian orang yang tadinya ingin beriman menjadi ragu. Orang beriman kok dia kalah, orang beriman kok dia ditindas. Itu juga namanya fitnah. Itu fitnah. Orang beriman kenapa dia dijajah? Kenapa orang beriman? Kenapa dia benar? Tapi mereka sedikit, mereka lemah. Kalau mereka di atas kebenaran, pasti mereka kuat. Maka itu juga fitnah. Maka ini diantara makna yang ditafsirkan oleh para ulama, makna dari kalimat atau doa Rabbana la taj'alna fitnah lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu dari kaum atau dari orang-orang yang kafir atau kufur kepadanya. Maka ini doa yang dipanjatkan oleh umat Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Bagaimana mereka bertawakal kepada Allah SWT, kemudian meminta kepada Allah SWT agar tidak jadi fitnah bagi orang-orang yang zalim, dan meminta kepada Allah SWT agar diselamatkan dari orang-orang yang kufur, Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan juga saudaranya yaitu Harun, Nabi Harun alaihissalam, agar mereka berdua menjadikan buat kaum mereka berdua di negeri Mesir tersebut rumah-rumah. Itu Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun agar orang-orang Bani Israel membangun rumah-rumah mereka di Mesir dengan tujuan apa? Waja'alu buyutakum qiblah, dan jadikan rumah-rumah kalian tersebut sebagai kiblah. Abdullah bin Abbas mengatakan kiblah di sini artinya masjid, tempat sholat, tempat sujud. Wa aqimus shalah, dan dirikan sholat itu. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar orang-orang Bani Israel membuat rumah di Mesir, di tempat tinggal mereka ketika itu. Di mana tujuan dari dibuatnya rumah tersebut, rumah tempat tinggal, tujuannya apa? Agar mereka di situ bisa beribadah di rumah-rumah masing-masing, di mana mereka ketika itu tidak mampu atau bahkan takut untuk beribadah di tempat khusus mereka, ibaratnya masjid gitu. Kalau didirikan masjid kemudian mereka berkumpul di situ, atau istilah untuk orang Yahudi yaitu sawami', sauma'ah. Kalau tempat ibadah, kalau didirikan tempat ibadah seperti masjid seperti ini, kemudian mereka berkumpul, mereka enggak berani karena akan ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentara. Maka disuruh mereka mendirikan rumah itu, maksudnya tempat masing-masing, di mana mereka
di tempat tinggal tersebut bisa beribadah di situ. Waja'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblah, yaitu kata Abdullah bin Abbas, masjid yaitu tempat beribadah. Jadikan rumah-rumah tersebut sebagai tempat ibadah. Artinya beribadahlah sendiri-sendiri di rumah. Karena apa? Karena takut. Wa aqimus shalah. Dan dirikanlah salat di rumah-rumah tersebut. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ketika mereka dijajah, disiksa, dizalimi oleh Fir'aun dan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk beribadah, senantiasa beribadah, senantiasa mendirikan salat. Maka dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita di zaman fitnah, orang-orang Bani Israel difitnah oleh Fir'aun, diuji, disiksa dan sebagainya, dizalimi, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat. Mendirikan salat. Ini salah satu solusi ketika kita berada dalam zaman fitnah. Seperti di zaman kita. Kita di zaman fitnah, banyak sekali fitnah yang kita hadapi. Fitnah akhir zaman. Salah satu solusi menghadapi fitnah tersebut adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Bani Israil. Dan mendirikan salat. Ini menunjukkan salat memiliki peranan yang sangat besar dalam menyelesaikan segala persoalan. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW idza hadzabahu amrun shalla. Rasulullah SAW itu kalau menghadapi persoalan yang sulit, datang kepadanya persoalan kesulitan, maka beliau salat. Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan salat. Ini dua kunci menghadapi fitnah. Fitnah yang datang dari musuh-musuh Islam. Bagaimana kita bersabar? Allah SWT menyuruh, wahai orang beriman, minta tolonglah. Minta tolong dengan apa? Dengan kesabaran, wassalat, dan salat. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana kaum Bani Israil yang mereka ditindas, dizalimi oleh Fir'aun dan kaumnya. Apa yang Allah suruh mereka? Allah suruh mereka untuk mendirikan salat. Allah tidak suruh mereka memberontak, enggak. Berontak sama Fir'aun sana, enggak. Apa kata Allah SWT? Wa aqimus shalah. Dirikan salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat amalan yang sangat besar. Dan itu adalah solusi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sendiri. Bagaimana Allah SWT menyuruh kaum Bani Israil di sini untuk bertawakal, berdoa, salat. Itu kunci menghadapi segala macam fitnah. Semakin banyak persoalan kita, semakin banyak kita salat mestinya. Seorang ketika dia banyak persoalan dia, maka semakin dekat kepada Allah SWT. Karena tentunya dengan kita dekat kepada Allah SWT, Allah SWT akan berikan solusi, jalan keluar. Tapi kalau seorang jauh dari Allah SWT, maka semakin jauh solusi, semakin buntu. Maka Allah SWT di sini menyuruh, ketika mereka ditindas, ketika mereka dizalimi, dirikan salat. Kembali kepada Allah SWT.
berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kezaliman. Ini yang diperintahkan. Kita bisa baca bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya kepada Bani Israel. Mereka ditindas puluhan tahun di Mesir. Ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa, Allah perintahkan mereka untuk kembali kepada Allah. Allah perintahkan untuk berdoa, bertawakal dan mendirikan salat. Allah SWT katakan wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah SWT. Orang-orang yang dia beriman kepada Allah, berikan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Kabar gembira apa? Allah SWT akan berikan kemenangan. Allah SWT akan berikan solusi, jalan keluar dari segala macam fitnah dan persoalan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Allah SWT mengatakan, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT dan mengatakan kepada Allah SWT, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka-pemuka kaumnya zina, perhiasan, jabatan, segala sesuatu yang bagus, yang indah, yang baik, dan juga harta dari kehidupan dunia ini. Wahai Rabb kami, justru mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Wahai Rabb kami, hancurkan harta-harta mereka dan jadikan hati mereka menjadi keras dan mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini pengaduan Nabi Musa sekaligus doa dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika melihat Fir'aun, ketika Nabi Musa sudah berdakwah dengan membawa mukjizat yang diperlihatkan begitu jelas kepada Fir'aun yang mestinya dia beriman, tapi justru dia bukannya beriman tapi semakin sombong. Maka Nabi Musa mengatakan, ini Fir'aun ketika diberikan kekayaan, diberikan harta, kekuasaan, jabatan di dunia ini, justru dia lupa diri, lupa daratan. Dia justru semakin menyesatkan manusia. Sesat dan menyesatkan manusia, menghalangi manusia dari jalan Allah. Nabi Musa katakan, hancurkan Fir'aun dan hartanya. Dan mereka tidak mungkin beriman kecuali kalau sudah melihat azab yang pedih. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sungguh kata Allah SWT, doa kalian berdua sudah diijabah oleh Allah SWT. Kalian berdua maksudnya Musa dan Harun. Maka para ulama menjelaskan, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Maka orang yang mengaminkan doa itu dia termasuk yang berdoa. Allah SWT katakan, sungguh telah diijabah, telah dikabulkan doa kalian berdua. Fastaqima, maka istiqamahlah kalian berdua. Tetaplah berada di atas kebenaran. Tetaplah beriman kepada Allah SWT. Dan wala tattabi'an, dan janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengetahui. Maka Allah SWT
menyuruh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam untuk istiqamah di jalannya, untuk senantiasa menjaga iman kepada Allah SWT, istiqamah untuk senantiasa mengajak manusia kepada iman kepada Allah SWT, dan jangan mengikuti jalan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengetahui, yang dia tidak mengetahui hakikat kebenaran. Sudah disampaikan kepadanya kebenaran, sebenarnya dia mengetahui, tapi karena kesombongan, keangkuhan, dia tidak mengikuti kebenaran itu. Maka dianggap dia seperti orang yang tidak berilmu. Tidak berilmu tentang hakikat apa yang dia lakukan. Ketika dia tidak mengikuti kebenaran, hakikatnya dia telah membawa dirinya kepada kebinasaan. Dia tidak tahu itu. Maka Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan Harun istiqamah, senantiasa di jalan Allah SWT, senantiasa beriman kepada Allah SWT dan mendakwahkan manusia kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Allah SWT melanjutkan bahwasanya ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk keluar dari Mesir, membawa Bani Israel ketika itu, maka kemudian mereka mendapati laut di hadapan mereka ketika lari dari Mesir. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengatakan, dan kami lewatkan Bani Israel laut tersebut. Artinya Allah SWT mengatakan kami berikan jalan kepada Bani Israel untuk melewati laut tersebut. Di mana dalam ayat yang lain disebutkan Allah SWT membelah laut tersebut dengan menyuruh kepada Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Maka terbelahlah laut tadi menjadi 12 jalan. Kenapa 12? Karena jumlah suku dari Bani Israel ada 12. Setiap suku melewati jalan tersebut. Kemudian apa? Fa'atba'ahum Fir'aun. Ya, di hadapan mereka ada laut. Maka sebagian dari kaum Bani Israel mengatakan, kita inna lamudrakun, kita akan kedapatan, kita akan tertangkap oleh Fir'aun. Kata Nabi Musa, tidak, Allah SWT akan berikan hidayah. Maka disuruh oleh Allah SWT untuk melemparkan tongkat. Kemudian laut itu menjadi jalan dengan izin Allah SWT. Maka mereka 12 suku dari Bani Israel tersebut melewati jalan tersebut. Kemudian Fir'aun melihat ini jalan yang tadinya laut dengan izin Allah, ini adalah sebuah mukjizat yang besar. Bisa kita lihat bagaimana laut yang begitu besar berubah menjadi jalan. Ini adalah mukjizat yang sangat besar. Maka diikuti oleh Fir'aun wa junuduhu, dan tentara-tentaranya, baghyan wa adwa. Apa tujuan mereka mengejar Nabi Musa? Karena rasa permusuhan dan kebencian. Mereka mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dengan penuh kebencian karena ingin menangkap mereka. Permusuhan. Kemudian apa? Dengan izin Allah SWT,
hatta idza adrakahul gharq, sampai datang kepadanya al-gharq, ya dengan izin Allah SWT. Nabi Musa sudah sampai di tepian sana, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah. Kemudian apa? Dengan izin Allah SWT, laut kembali menjadi laut. Ketika itulah Allah SWT dalam ayat ini mengatakan hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun mendapati dia tenggelam dalam laut tersebut, dan dia nggak bisa, mau kemana, mau balik lagi nggak bisa, mau maju nggak bisa. Dia yakin dia akan tenggelam. Apa kata Firaun? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini Firaun yang bilang. Apa kata Firaun? Amantu, saya beriman. Ketika dia tenggelam. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak, bahwasanya tidak ada sembahan kecuali yang Bani Israel beriman dengannya. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang muslim, menyerahkan diri. Kapan diucapkan oleh Fir'aun ini? Ketika sudah tenggelam. Maka dia bertaubat ketika sudah ajal di depan matanya. Dia sudah yakin pasti akan mati, baru dia bertobat. Maka tentunya tidak diterima taubat itu. Allah SWT katakan apa? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana itu sekarang, kata Allah. Sekarang kamu baru beriman. Al-an artinya sekarang. Sekarang kamu baru beriman, wahai Fir'aun. Wa qad asaita qablu, padahal kamu dulunya sudah melakukan maksiat, dan kemaksiatan yang paling besar kekufuran, kesyirikan. Bahkan mengaku menjadi Tuhan. Ini kemaksiatan yang paling besar. Allah SWT katakan, sekarang kamu baru beriman. Sedangkan kamu dulunya sudah melakukan maksiat, dan maksiat yang kamu lakukan maksiat yang paling besar. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa yang dimaksud? Kesyirikan, kekufuran. Itu kerusakan paling besar. Benar, kerusakan misalnya rusak alam, menebang pohon sembarangan, ya rusak alam, ya, tapi kerusakan yang paling besar adalah dosa dan maksiat. Dan yang paling besar dari itu semua, dosa dan maksiat itu adalah kesyirikan, kekufuran. Di mana Fir'aun kufur kepada Allah SWT, tidak beriman kepada Allah, dan justru dia mengatakan dirinya Tuhan. Maka ini taubat yang terlambat. Yang Allah SWT tidak menerima taubat ketika seorang sudah dia melihat malaikat maut, ketika dia sudah nafasnya, ruhnya sudah di tenggorokan, baru dia bertobat, maka tidak diterima taubatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah SWT senantiasa menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, sebelum gharghara, sebelum dia seperti orang sakarat, sebelum ruhnya sampai di tenggorokannya. Yugharghir. Ketika dia sudah sakarat baru dia bertobat, tidak diterima taubat. Allah SWT katakan, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini, kata Allah SWT, kami selamatkan badanmu, wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi
orang-orang di belakangmu. Di mana Allah SWT dengan hikmahnya menyelamatkan jasad Fir'aun. Ribuan tentara Fir'aun gak ada yang selamat. Tenggelam semuanya dalam laut. Hanya jasad Fir'aun yang Allah kirim ke pinggir laut. Allah selamatkan jasad Fir'aun. Sebagai apa? Ada hikmahnya. Litakuna liman khalfaka ayat. Agar menjadi pelajaran. Menjadi ayat tanda bagi orang setelah Anda. Yaitu apa? Fir'aun yang dia mengaku Tuhan ini mati. Tuhan mati. Jadi pelajaran. Menjadi pelajaran bagi orang yang dia memikirkan bagaimana Fir'aun yang dia berkuasa, memiliki banyak tentara yang semuanya apa? Dia dan tentaranya semuanya mati di laut. Yang dia merasa hebat, merasa berkuasa, ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan mudah. Menjadi pelajaran tentunya bagi manusia setelahnya. Agar bertobat kepada Allah SWT, agar dia mengetahui akan hakikat dirinya. Sehebat apapun seorang, sekuat apapun dia akan kembali kepada Allah SWT. Sekaya apapun dia, seberkuasa apapun dia akan kembali kepada Allah. Ini Fir'aun yang berkuasa puluhan tahun, kemudian punya tentara yang banyak, ribuan. Hanya sebentar oleh Allah SWT, mereka semua mati di laut. Maka Allah SWT selamatkan jasadnya supaya menjadi pelajaran, agar juga rakyatnya mengetahui, oh ya ini benar-benar nih si Fir'aun mati. Sebab kalau tidak diselamatkan jasadnya, mungkin akan ada kepercayaan, oh Fir'aun mungkin lagi kemana, menghilang atau bagaimana dia. Tuhan kita lagi bersemedi atau macam-macam lah. Tapi ini dilihatkan oleh Allah SWT, ini mati Tuhan kamu. Kemudian juga menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahnya. Kemudian juga hal ini di sisi yang lain bagi orang mukmin, bagi orang-orang Bani Israel menjadi sebuah kegembiraan. Nih orang yang menindas kita selama ini, yang menghancurkan, yang dia lihat nih orang ini yang kemarin mungkin membunuh orang tuanya, bapaknya, saudaranya apa. Nih orang ini mati sekarang. Maka tentunya bersyukur orang Bani Israel. So kalau nggak diperlihatkan, mereka juga mungkin masih ragu, mana Fir'aun ini. Jangan-jangan masih hidup dia. Yang tenggelam tadi, bisa jadi dia selamat. Tapi Allah SWT memperlihatkan, nih tidak ada keraguan lagi. Maka tentunya ketika seorang orang seperti Fir'aun dan semacam Fir'aun, orang yang dia zalim, kufur, ketika dia mati tentunya orang senang. Kematian dia ditunggu oleh orang banyak. Dan Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, wa yudhibu ghaidha qulubihim, menghilangkan rasa dendam yang ada dalam dirinya, atau dalam dendam ataupun rasa marah yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena ini orang yang menzalimi kami dulu. Ketika melihat dia mati, hilang udah. Puas. Itu manusiawi. Kalau ada orang menzalimi kita misalnya, kemudian mati dia senang gitu. Itu puas. Itu apa? Itu satu yang manusiawi. Maka jangan menzalimi orang. Kenapa? Karena kalau kita menzalimi orang, orang yang dizalimi akan mendoakan kita. Dan pasti dia akan senang melihat kita tersiksa atau mati. Ini Fir'aun, orang yang paling zalim, ketika dia mati senang semua.
Allah SWT mengatakan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayat kami itu mereka ghafil, artinya lalai. Artinya apa? Tidak mengambil pelajaran. Allah SWT sudah memberitakan ini. Fir'aun yang sudah jelas berkuasa, kaya, punya jabatan, punya kekayaan, punya tentara, itu apa? Hancur. Karena kesombongannya, karena tidak taat kepada Allah SWT. Ini mestinya menjadi pelajaran bagi orang setelahnya. Tapi coba kita lihat hari ini, masih banyak orang yang berkuasa yang dia tidak sadar. Atau orang setelah Fir'aun yang dia mungkin berkuasa atau kaya atau dan sebagainya, kemudian sombong, tidak mengambil pelajaran dari Fir'aun. Maka Allah SWT katakan banyak dari manusia ini yang lalai. Lalai apa? Dari ayat-ayat kami. Allah SWT sudah berikan ayat bukti. Supaya apa? Supaya kita beriman. Supaya kita mengambil pelajaran. Buat apa Allah SWT menceritakan ini semua? Supaya kita mengambil pelajaran. Untuk apa Allah SWT menceritakan kisah-kisah di zaman sebelum Rasulullah SAW? Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa ini. Dan yang lainnya. Buat apa? Agar kita mengambil pelajaran. Tapi kebanyakan manusia tidak mengambil pelajaran, kata Allah SWT, lalai. Yaitu tidak mengambil pelajaran. Lalai artinya tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia lihat, dia dengar, dia baca. Kita sudah tahu, sudah dengar, sudah baca. Akhir kesudahan dari orang yang kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Tapi kita justru tetap jatuh pada kesalahan yang sama atau dosa yang sama. Berarti tidak mengambil pelajaran. Ibaratnya ini contoh sederhana, orang lewat di situ jatuh karena di situ ada lubang, kita masih lewat juga di situ. Di situ jelas ada lubang. Orang jatuh lewat situ. Masih juga kita. Berarti kan kita lalai. Orang ini, kenapa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan kaum Nabi Nuh? Karena kufur pada Allah. Tapi umat setelahnya tetap kufur pada Allah. Berarti tidak mengambil pelajaran. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang terakhir dari kisah ini, Allah dalam surah Yunus, Allah SWT mengatakan walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah SWT mengatakan sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel setelah Fir'aun mati tenggelam dengan pasukannya, sungguh kami jadikan, kami tempatkan Bani Israel di tempat yang baik, yaitu di negeri Mesir dan negeri Syam, di Baitul Maqdis. Diberikan mereka tempat tinggal yang bagus. Yang tadinya mereka di Mesir disiksa, dijajah. Maka Allah SWT mengingatkan Bani Israel, sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel mubawwa sidqin, tempat yang baik. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Maka kemudian apa yang terjadi? Nauzubillah, mereka justru berselisih di antara mereka ketika datang kepada mereka ilmu. Ketika datang kepada mereka petunjuk, hidayah, justru mereka berselisih. Yaitu di mana Bani Israel terpecah. Ketika Nabi Musa membawa kitab Taurat, itu ini maksud. Sebelum itu belum ada kitab Taurat. Setelah mereka menyeberang dari laut, kemudian mereka tinggal di negeri Syam,
Baitul Maqdis, Allah SWT panggil Nabi Musa untuk menerima kitab Taurat. Setelah sampai Taurat, setelah disampaikan, mereka akhirnya berpecah belah. Setelah datang kebenaran, petunjuk, hidayah, diberikan kitab, justru setelah itu mereka berselisih. Yang mestinya datangnya ilmu, justru mereka semakin bersatu. Tapi justru dengan datangnya hidayah ini, ilmu, kitab, Taurat, justru mereka akhirnya berselisih. Makanya Nabi SAW sebutkan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan, bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan umat ini lebih banyak lagi. Kapan terpecahnya? Ketika menghadapi Firaun? Enggak. Ketika menghadapi Firaun mereka bersatu semua. Setelah nyebrang, setelah dipanggil Nabi Musa oleh Allah SWT, setelah turun Taurat, baru ketika terjadi perselisihan, menyelisihi kitab yang Allah SWT sudah berikan. Padahal Allah SWT sudah selamatkan mereka dari Firaun, sudah diberikan rezeki yang baik, yaitu manna wa salwa, makanan siap untuk disantap, tidak perlu masak lagi, diturunkan dari langit. Sudah hebat sudah orang Bani Israel, makanannya langsung dari langit. Kita bisa bayangkan itu nikmat yang Allah berikan kepada seorang Bani Israel. Diselamatkan dari Firaun, diberikan tempat yang bagus di Baitul Maqdis, makanan diturun dari langit. Kemudian apa yang terjadi? Mereka justru kufur kepada Allah SWT. Bagaimana Allah tidak akan marah? Bagaimana Allah SWT tidak akan menghancurkan mereka? Allah SWT telah memuliakan mereka sebenarnya. Dimuliakan mereka yang tadinya mereka dijajah, dihina di Mesir, direndahkan, diangkat oleh Allah SWT, diselamatkan, diberikan tempat tinggal di tempat, di negeri penuh barokah, yaitu Syam, Baitul Maqdis, tempat yang mulia, negerinya para nabi dan rasul, tempat yang baik, diberikan rezeki dari langit. Tidak bersyukur pada Allah. Bagaimana Allah SWT tidak marah? Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita juga diberikan oleh Allah SWT nikmat, dipilih menjadi umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman, yang amalannya sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Itu kelebihan. Kalau kita tidak bersyukur, Allah SWT akan menghukum kita. Ini menjadi pelajaran bagaimana Allah SWT menghancurkan Bani Israel ketika mereka tidak bersyukur pada Allah SWT. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kata Allah SWT, sesungguhnya Rabb engkau akan menyelesaikan pertikaian di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan tersebut. Mereka berselisih. Allah SWT yang akan menjadi qadhi, yang akan memutuskan perkara mereka nanti. Maka ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Kita bisa bayangkan apa yang Allah SWT berikan kepada orang Bani Israel, nikmat, tapi mereka tidak bersyukur. Tentunya ini jadi pelajaran bagi kita. Allah SWT berikan kita nikmat juga yang tak kalah hebatnya daripada Bani Israel. Nikmat yang Allah berikan kepada kita justru lebih hebat dari Bani Israel. Kenapa? Kita jadi umat Rasulullah, umat yang paling mulia di antara seluruh umat akhir zaman. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Yang mestinya kita dengan nikmat itu senantiasa mengikuti Rasulullah. Orang-orang Bani Israel dilaknat. Kenapa? Karena mereka senantiasa menyelisihi Rasul, tidak mengikuti Rasul. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah SWT memberikan kepada mereka kitab Taurat. Kemudian Allah SWT perintahkan mereka untuk beribadah dan sebagainya, mereka tidak melakukan. Ini juga tentunya jadi pelajaran bagi kita. Allah SWT berikan kepada kita, mengutus kepada kita Nabi yang paling mulia dan menurunkan kepada kita kitab yang paling mulia, Al-Quran. Tidak ada kitab yang paling mulia selain yang pernah turun selain Al-Quran. Ini nikmat yang paling besar. Maka hendaknya kita mengikuti Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jangan kita menyelisih Al-Quran.
tentu kita akan dilaknat. Nauzubillah. Sebenarnya orang Bani Israel yang dia diturunkan kepadanya Taurat tidak dipelajari, tidak diamalkan, justru mengamalkan yang bertentangan dengan Taurat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita mestinya mengambil pelajaran sebagai umat Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala utus nabi paling mulia, diturunkan kitab yang paling lengkap, paling sempurna, mestinya kita bersyukur. Kita mestinya apa? Beriman, mempelajarinya, mengamalkannya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa ayat atau bagian terakhir dari kisah Nabi Musa dan Harun dan juga Bani Israel yang di surah Yunus. Beberapa ayat ke depan itu bagian terakhir dari surah Yunus. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, wallahu ta'ala. Mana yang lebih bertanggung jawab untuk merapatkan shaf jika shaf terputus, orang yang di samping atau yang di belakang shaf? Ya, yang paling dekat saja. Kalau shafnya terputus, boleh orang yang di belakang segera maju atau orang yang samping. Ya. Dan tentunya pahala yang besar bagi orang yang menutupi shaf. Ya. Ketika mungkin saudara kita batal sholatnya, dia berada di tengah, ya, maka sebaiknya yang di belakang segera maju, ya, supaya tidak terlalu banyak yang bergeser. Kalau dia di tengah misalnya, shafnya panjang, tentunya akan banyak yang berjalan ke samping. Tapi kalau mungkin di belakang, mungkin cuma 2-3 orang yang akan maju. Maka keutamaan bagi orang yang menyempurnakan shaf. Kemudian apakah seluruh urusan kita, perbuatan kita akan ditanya oleh Allah, baik perbuatan yang tidak bernilai ibadah? Iya, seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini ditanya oleh Allah SWT. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, itu ditanya oleh Allah SWT, bukan hanya ibadah yang ditanya. Semua aktivitas yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi akan ditanya oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Seluruh perkataan dan perbuatan kita. Apa ketika kita mau tidur, apa yang kita baca? Apa yang kita lakukan? Kemudian kita bangun, mulai dari bangun tidur, apa yang kita lakukan? Apa yang kita ucapkan sampai kita tidur lagi? Setiap hari akan ditanya, akan ditulis oleh Allah SWT lewat malaikatnya. Ada malaikat yang mencatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kalimat dilafazkan kecuali ada raqibun wa atid yang menuliskan kalimat tersebut. Apa yang kita ucapkan? Hendaknya kita mengucapkan yang baik. Kalau tidak, diam. Kalau tidak, berzikir pada Allah SWT. Karena seluruh kata yang keluar dari lisan kita dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari kiamat. Seluruh perkataan, apalagi perbuatan. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.